organisasi. Itu judulnya. Hukum berorganisasi adalah wajib. Berdasarkan satu firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, atharus sahabah dalam kurung perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu sebabnya saya suruh menyiapkan proyektor, tinggal saya tampilkan tulisannya sehingga semua bisa melihat. Kalau saya tahu kamu tidak nyiapkan, tadi saya bawa dari rumah. Mana dia, kita punya 5, masa tidak ada. Pinjam di gurunya, diamankan di dalam lemari, nanti ditaruh di luar. Pinjam sama Pak Husni. Di luar ya habis hilang, karena semua yang di luar yang saya keluarkan aja rusak saja. Kecuali yang saya taruh di ruangan saya baru itu yang aman. Yang lain-lain rusak saja. Semua yang saya keluarkan, mesin saja, mesin air baru kita, mesin listrik dulu keluarkan, belum seminggu rusak. Itu 8 juta saya beli dulu, rusak. Sekarang beli lagi 2. Nanti sudah cukup. Sekarang kamu cari juga. Ya, jadi pertama surat Al-Hujurat ayat 13. Ini insyaallah kalau ini sudah hafal semua. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum mindallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kalau ini semua sudah kita tahu, tapi sering yang menjadi penjelasan para guru paling pertama antara kita dijadikan ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian di situ paling lita'arafu, untuk saling mengenal. Paling itu yang sering dijelaskan gurunya, inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang kita mencoba memahami. Spidolnya mana? Kalau ngaji siapkan spidol semuanya, karena gurumu juga kadang-kadang butuh nulis. Apalagi nanti nahu sarf tidak ada spidol, susah. Siapkan di depan kalau kita ngaji. Jadi kita betul-betul siap mau menerima ilmu. Jadi yang pertama di situ yang perlu dilihat adalah zakarin wa untha. Yang kedua ada qabaila, syu'uban. Ada syu'uban wa qabaila. Yang ketiga di sini inna akramakum.
Kemudian di akhir alimun khabir. Nah, bagaimana kita memahami ini? Apa kaitannya dengan organisasi? Di mana dia berhubungan dengan organisasi? Ini perlu, ya. Di sini ada lita'arofunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia. Siapa manusia itu? Semua. Kalau kita lihat ini, semua manusia adalah umat Nabi besar Muhammad SAW. Cuma ada umat beliau dua macam. Ada namanya ummatul ijabah, ada namanya ummatul dakwah. Apa itu ummatul ijabah? Kita ini yang sudah menerima ajaran Nabi, sudah bersyahadat, namanya ummatul dakwah, ummatul ijabah. Sedangkan orang-orang yang masih belum bersyahadat, itu namanya ummatul dakwah, yang masih perlu kita dakwah, yang perlu masih kita ajak untuk mau masuk Islam. Itu namanya ummatul dakwah. Nah, itu satu. Nah, ya ayuhan nas. Jadi tatkala ada orang mengatakan bahwa umat Nabi itu semua manusia, yang kafir maupun yang tidak, Islam maupun yang kafir, karena semuanya kena dengan dakwah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu. Tetapi ada yang menerima perintah ini, ada yang belum, ada yang mendapat hidayah, ada yang belum. Sehingga Nabi kita kan di saat dia dihadang, dicaci oleh orang kafir, beliau tidak marah. Beliau bahkan mendoakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan kaum saya, berikan umat saya petunjuk. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu saya. Sehingga itu menunjukkan bahwa Nabi kita mengakui bahwa semua manusia itu adalah umatnya. Tetapi ada umat yang taat kepada beliau, ada yang tidak mau taat. Orang-orang yang sudah diajak untuk selamat tapi tidak mau, yaitu jangan menyesal. Dia akan menyesali dirinya. Nah, di sini ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menjadikan kalian ada laki-laki dan ada perempuan. Bahkan minggu lalu kita jelaskan sifat-sifat perempuan, karakter perempuan. Beda laki-laki dan perempuan. Ya. Ada zakarin, ada untha. Perempuan haid, orang laki tidak haid. Perempuan melahirkan, orang laki hanya berak. Nah, kan beda. Orang laki tukang menafkahi, perempuan tukang menerima nafkah kalau sudah berkeluarga. Jadi beda tugas. Tetapi di hadapan Allah kita sama, laki-laki maupun perempuan. Nanti akan dibedakan oleh inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, setelah diciptakan kita oleh Allah laki-laki dan perempuan, yang kedua wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu Allah jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'ub bangsa, qabail qabilah kelompok. Ya. Suku. Kabilah itu kelompok. Nah, sekarang di sini apa itu bangsa? Ya. Kelompok skala besar. Kemudian qabail kelompok skala kecil. Nah, sekarang organisasi, apa dia organisasi kemarin? Perkumpulan, kelompok, kerjasama.
Maka syu'ub ini adalah kelompok. Nahdlatul Wathon termasuk dalam syu'ub. Karena kelompok besar, bukan hanya di Lombok, tapi sudah 34, di 20, 31, 32 provinsi sudah ini, menasional sudah ini. Maka dia sudah syu'ub. Sudah organisasi bangsa sudah ini. Karena sudah menasional. Nah, karena ini bangsa, ini suku, maka organisasi itu termasuk di dalam ini. Makanya Allah menjadikan kita berkelompok-kelompok, menjadikan kita berorganisasi. Ada organisasi kecil, ada organisasi besar. Untuk apa laki perempuan beda, kelompok-kelompok yang Allah jadikan lita'arofu. Ini intinya. Allah menjadikan kita pertama perbedaan suku bangsa, perbedaan jenis kelamin itu alat untuk silaturahmi, alat untuk saling kenal mengenal. Kalau tidak ada organisasi Nahdlatul Wathon, kita tidak akan dikenal oleh dunia, tidak kita akan dikenal oleh pemerintah, tidak akan dikenal oleh pusat. Nah, makanya alat organisasi ini alat memperkenalkan diri. Kalau tidak ada organisasi Nahdlatul Wathon, sulit kita mengadakan pengajian, sulit kita akan menjadi tuan guru. Tetapi dengan adanya organisasi, enak kita. Mau hultah cukup pengumuman lewat HP, lewat radio. Semua kita datang. Kemarin buat taring hari Ahad yang lalu, cukup hanya kita diberitahu jadwal dikirim lewat WA. Semua cabang membuat taring pada hari Ahad dengan bagian masing-masing. Semua kita menyiapkan diri dari rumah, menyiapkan orangnya, menyiapkan kelansahnya, menyiapkan bambunya, menyiapkan uangnya, menyiapkan konsumsi orang yang bekerja. Nah, itu enaknya kita berorganisasi, mempermudah persoalan, termasuk juga mempermudah informasi. Mempermudah informasi inilah lita'arafu. Tanggal sekian kita mau hultah, semua orang geger dari ujung timur sampai ujung barat terpanggil. Coba kalau tidak ada ikatan organisasi, apatis saja. Kayak orang yang tidak berorganisasi, tidak masuk di warga Nahdlatul Wathon, dia dengar kita hultah biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah mulai ada gaung panitia hultah dibentuk, kalian ikut geger walaupun belum, tinggal sebulan sudah geger. Kenapa geger? Keluarga mau datang, bawa makanan macam-macam, nginap lagi, ditunggu lagi. Nah, itu berkat organisasi. Termasuklah partai, karena partai itu juga perkumpulan. Nah, jadi jangan kita justru terpancing oleh orang-orang yang meracuni diri kita, yang mengatakan bahwa organisasi itu memecah belah umat. Ya. Kemarin saya contohkan dengan presiden. Presiden ingin tahu berapa orang Indonesia yang miskin. Bisa tidak presiden jawab kalau ada WHO minta data berapa warga negara Indonesia yang miskin? Pak Jokowi tidak akan bisa jawab karena Jokowi tidak pernah ke Anjani. Kalaupun pernah dulu ke aula, tapi kan hanya sehari. Dia lihat kita kumpul, kita ajak tiap hari 2 tahun, sudah masuk 3 tahun. Hanya beberapa orang yang saya kenal namamu. Gambarkan kalau Jokowi, kapan dia kenal kamu ini? Kalau kamu kenal dia, sama, murid pasti kenal gurunya. Kalau guru belum tentu kenal muridnya. Dia tahu tapi belum kenal. Saya tahu kamu semua ini, tapi saya tidak kenal. Nah, itu sebabnya kalau tidak ada organisasi di pemerintahan susah juga, mempersulit. Ya. Kapan Pak Jokowi mau datang ke rumah-rumah yang ada di pinggir kali, di gawah-gawah? Tidak ada, kita aja.
Paling orang-orang di saat mau pil saja dekat, tahu rumah orang yang di pinggir-pinggir itu. Kalau mau pemilihan kepala desa bilang kadut, yang di pinggir-pinggir jalan dikunjungi. Mau ada pemilihan DPR karena mau datangkan duit, pergi ke kali-kali, semua dijanjikan kali yang kotor mau dibersihkan. Setelah jadi tinggal kalinya saja yang masih. Berapa kali, sekian kali sekian bulan, tinggal kali uangnya saja yang ada. Nah, akhirnya Jokowi ya pinter karena dia presiden, pemimpin tertinggi, cukup SMS kepada gubernur. Gubernur tidak mau dia disalahkan oleh presiden, pinter SMS presiden dilanjutkan kepada bupati. Bupati karena terpanggil harus segera, langsung dikirim di copy paste pengarahan dari presiden itu ke camat, camat langsung ke kadus yang pontang-panting sana sini bongkar map. Setelah itu dipoto, hasilnya kirim ke camat, camat kirim ke bupati, bupati ke gubernur, gubernur langsung setengah hari kumpul data miskin se-Indonesia. Itulah mudahnya namanya organisasi. Kalau ada organisasi, cara dulu kita tidak ada HP, ngundang keluarga untuk acara kematian saja, misalnya memberitahu orang mati, sampai siang kita keliling mencari keluarga kita, sehingga besok kalau tadi pagi meninggal, besok sore dimakamkan, karena sehari kita jalan memberitahu keluarga. Sekarang begitu keluar napas orang meninggal, langsung menyebar informasinya. Bahkan sekaratnya pun dipoto. Sampai hati dia foto keluarganya sekarat itu. Kalau saya tidak pernah. Saya foto orang tua saya waktu bagusnya. Waktu dia sakratul maut tidak mau saya foto. Waktu dia diimpus lewat hidungnya tidak mau saya foto. Supaya yang saya lihat adalah potongan ibu bapak saya waktu dia bagus, ya waktu dia sehat. Karena kalau kita lihat kondisinya waktu sakratul maut itu nanti mengundang sedih kita saja, apalagi sedang dimandikan. Ya, ya nininya ini datuk kakek, yang laki kakek. Ya, kakeknya si ini dulu, si Angel. Saya foto waktu dimandikan. Tunggu Dr. Gede udah sentan. Nanti saya masih mungkin dari laptop saya, anak kan dia dimandikan, anak itu pun dia anak panutan kita ya. Tapi saya pikirkan justru kalau orang dipandi diperlihatkan kepada keluarga juga mengundang-undang sedih keluarga. Nah, sehingga sebabnya walaupun saya foto juga tidak saya suka seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang orang sampai di tempat jadi yang lahat itu, apa manfaatnya itu? Bahkan nanti pas dia buka sendirian bapaknya di dalam kubur, dilihat serak jadinya itu. Nah, itulah mudahnya kita berorganisasi. Sekarang PB cukup, dia membuat arahan misalnya di WA itulah yang disebarkan ke seluruh provinsi. Mudah sekali itu, sampai alat untuk menyampaikan informasi ya, supaya orang tahu bedanya antara NWD dengan NW. Beliau buatkan garis-garis ini ya. Sudah cepat. Nah, itulah sebabnya jangan kita terprovokasi oleh orang yang mengatakan bahwa berorganisasi itu memecah belah umat. Justru alat mempersatukan umat. Coba kalau tidak ada organisasi, kita jalan masing-masing, tidak ada yang bisa kita bangun. Pondok pesantren tidak bisa kita bangun, madrasah tidak bisa kita bangun. Tetapi dengan adanya organisasi, kita terpanggil kalau ada pembangunan Nahdlatul Wathon, kita merasa semua memiliki, ikut.
menjadi panitia. Itulah fungsinya organisasi. Makanya syu'ub dan qabail itu berkaitan erat dengan organisasi karena kelompok. Organisasi itu adalah kelompok. Makanya sebelum lahirnya SK 2014 kemarin, saudara-saudara kita memberi nama Perkumpulan Nahdlatul Wathon. Kalau kita kan organisasi Nahdlatul Wathon, dia rubah sedikit Perkumpulan Nahdlatul Wathon. Sempat disahkan dulu 2014. Batal itu karena isinya semua adalah Nahdlatul Wathon. Judulnya saja berbeda. Ternyata isinya sama. Nah, itulah yang tidak boleh. Berubahlah menjadi, itu dibatalkan, berubahlah pada 2021 23 Maret berubah menjadi NWDI. Biarkan, jangan dibahas NWDI, kita bahas rumah kita sendiri. Bersihkan rumah sendiri, jaga rumah sendiri, berbangga dengan rumah sendiri. Jangan caci rumah orang, jangan cela rumah orang, jangan kotori rumah orang. Karena tatkala kita ganggu rumah orang, rumah kita akan diganggu oleh orang. Paham ini? Iya. Banyak yang bertanya, bolehkah kita ngomong kepada orang yang tak sama dengan kita, yang jelek-jelek? Tidak boleh. Orang yang tidak menyembah Allah saja kita dilarang mencelanya. Jangan kamu cela orang yang sembah patung. Gila orang ini sembah patung. Nanti dia akan jawab kamu, gila orang Islam sembah bangunan, katanya kan? Karena kita di masjid kita berjamaah dikatakan kita nyembah bangunan. Pergi kita ke Mekah dilihat kita sholat menghadap kiblat. Gila orang Islam sembah batu, katanya ini kan? Nah, itu sebabnya bukan Islam itu membenarkan agama yang di luar Islam, tetapi kita tidak boleh berkelahi. Itu yang dihindari oleh Islam, sehingga kita dilarang mencaci agama lain. Begitu juga organisasi lain. Tapi untuk menjelaskan masyarakat kita keberadaan kita, itu namanya daf'ul fitnah, menolak fitnah, bukan membuat fitnah. Ya, tatkala kita di jamaah kita menjelaskan perbedaan antara NW dan NWDI, itu namanya kita menolak fitnah. Karena orang mengatakan bahwa kita tidak mau bersama mereka, adik tidak mau bersama kakak, sehingga muncul organisasi baru. Bukan tidak mau. Pintu NW terbuka lama bagi anakku yang ingin bersama. Itu kata Bapak. Tapi kenapa dikatakan kita tidak mau? Karena mereka tidak mau ikut aturan. Aturan organisasi sudah ada. Tidak sama aturan organisasi dengan aturan panitia pesta pernikahan. Tidak sama dengan panitia pesta milad. Tidak sama. Kalau itu bisa kamu rubah-rubah. Ketua jadi wakil, wakil jadi ketua, sekretaris jadi perlengkapan, tidak apa-apa. Itu bisa. Tapi kalau organisasi sudah ada aturannya. Islam sudah ada aturannya. Karena itu kita harus berjalan sesuai dengan aturan. Nah, kalau kamu tidak bisa menjawab, lebih baik diam dan jangan dilayani, daripada nanti kita salah-salah berdebat dengan orang. Ya, karena sekarang orang non muslim kalau dia berdebat dengan orang Islam, dia ingin supaya kita silahkan, kalau memang Tuhan Anda ada, mana wujud Tuhan Anda? Anda bisa dijawab itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala wujud ada.
Tetapi adanya Allah tidak boleh, tidak bisa dibuktikan secara rasional, karena Allah adalah tidak punya wujud seperti manusia. Wujudnya Allah seperti zatnya Allah, bukan seperti manusia. Kalau kita gambarkan itu, gambarkan ini, berarti makhluknya itu. Makhluk itu orang yang diciptakan. Sehingga susah kita berdebat-debat sama dengan orang yang mengatakan tidak sah sholatmu kalau belum melihat Tuhan. Tidak sah sholatmu kalau kamu belum tahu apanya Tuhan yang disembah. Itu ungkapan-ungkapan yang menyesatkan itu. Karena kita disuruh pikirkan kekuasaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Karena gila kita kalau pikirkan zat Allah. Ya. Ada yang bertanya, katamu Tuhan itu ada. Di mana Tuhan itu? Langsung ditempelin. Orang yang bertanya. Tadi seperti tempeling, sakit enggak? Sakit. Kenapa kamu pukul saya? Ya, karena saya bukan marah. Saya sengaja pukul kamu. Sakit enggak? Di mana sakit itu? Dia tidak tahu di mana sakit. Bagaimana rupa sakit itu? Ini saja tidak bisa kamu buktikan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dengan makhluknya. Tempelekan itu kan makhluk yang tempelek. Yang sakit itu makhluk. Tempat sakitnya di makhluk. Bagaimana rupa sakit itu? Pernah lihat sakit? Paling manusianya yang kita lihat. Potongan kita macam-macam. Sudah sakit. Tapi bagaimana sesungguhnya rupa sakit itu kita tahu. Ya, tapi kalau kita tidak bisa seperti itu berdebat, masa berdebat tempelek orang? Padahal tempelek itu langsung jadi jawaban. Itulah sebabnya Allah mengajarkan kita lewat ayat ini sebagai sumber hukum kita. Kalau ada orang mengatakan saya netral, tidak berorganisasi, maksudnya dia tidak berorganisasi NW atau NWD. Kalau dia bilang saya netral, dua-duanya. Nah, netral itu di bawahnya Narmada. Jadi kalau netral itu paling cepat kena najis. Kalau jalan raya, yang mana namanya netral? Ya? Garis tengah yang putih itu nanya garis netral. Sekarang kalau mobil ke sana, kamu berada di garis putih di tengah itu. Mobil ke sana, kamu akan minggir sedikit ke timur, kiri. Kalau kamu hadap sini, mobilnya hadap sana, maka kamu akan minggir ke sini, ke kiri. Tapi kalau datang dari sana, kamu akan minggir ke kanan. Sekarang sembaan datang yang dari sana dan dari sini. Bagaimana kamu di tengah? Dari sini datang puso yang besar itu. Dari sana datang juga bis besar itu. Kamu berada di tengah. Bagaimana itu? Pesok kamu. Itulah ibaratnya orang netral. Kalau dia dua-duanya NW, saya dua-duanya NW dan NWDI, yang penting saya mau lesek, gimana kan? Dikirain hebat itu. Sehingga ultah kita di sini datang dia, ultah hari Ahad tanggal 10 Agustus misalnya datang dia. Di sana ultah tanggal 5 Juli datang dia, karena beda hari. Sekarang kalau sama hari dan tanggal jamnya bagaimana itu? Bingung dia, mau ke sana tidak dapat di sini, mau ke sini tidak dapat di sana, ke sana dulu baru ke sini kelihatan. Nah itu udah bingung. Anak serempaan ibarat mobil yang serentak, ya mau ke kiri ditabrak sama yang datang dari sana, mau ke kanan ditabrak sama yang. Nah itu sebabnya dalam Islam itu tidak ada netral, yang ada innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram itu jelas.
wa bainal halal wal haram mutasyabihat. Oh jadi subhat. Ini anak haram, ini anak halal, ini anak subhat. Oh jadi anak subhat. Jangan, apalagi anak halal. Yang halal sajalah. Makanya jangan samakan yang halal dengan yang haram, subhat jadinya. Paham ini? Keinuan yang kita pelajari. Fondasi. Ya. Jadi kalau ada orang, kalau saya tidak berorganisasi, maksudnya tidak organisasi Nahdlatul. Kalau dia katakan tidak termasuk dalam organisasi, seperti kata saya minggu lalu, kalau orang ingin tidak terlibat dalam organisasi, pindah saja ke Kamboja, bawah Jepun. Di situ tinggal al-an qad sirta fi atbaqit tara wa baina asakiril mauta. Ingat sekarang Anda sudah pindah dari dunia yang panas ke dalam kubur, yang Anda berada di tengah-tengah tumpukan mayat yang sudah lebih dulu meninggal dari Anda. Tidak ada lagi bicarakan ilmu kalau dalam kubur, tinggal menerima hasil amalnya waktu dia ilmu itu. Nah, setelah diberitahu kita bahwa organisasi, kelompok, bangsa, suku sebagai alat mempermudah kita untuk pengenalan program, pengenalan aturan, pengenalan ajaran, kan Nahdlatul Wathon ini perlu diperkenalkan. Makanya wansur, wahfaz, wa'id, Nahdlatul Wathon. Ya. Wansur, sebarluaskanlah pengenalan. Apa itu Nahdlatul Wathon? Apa kiprahnya Nahdlatul Wathon? Apa asasnya Nahdlatul Wathon? Apa programnya? Apa idenya? Itu kan wansur itu. Setelah kita perkenalkan kepada orang, wahfaz, jaga, pelihara. Bagaimana kita menjaga? Dibuatlah aturan, ada pengurusnya. Dari tingkat PB sampai tingkat ranting. Untuk apa itu? Menjaga ya apa yang kita perkenalkan tadi. Setelah wahfaz, wasurafat, wa'ayyid, diperkuat. Dengan apa kita perkuat Nahdlatul Wathon? Lewat pendidikan, lewat sosial, lewat dakwah, lewat pemerintah. Maka ada namanya pil-pil itu. Karena kita berada di negara Indonesia, wajib kita ikut organisasi pemerintah yang mengadakan pilkada, pilkadus, pilpres. Pokoknya yang pil-pil lah ikut. Organisasi apa kita ikut? Organisasi partai. Makanya kita ada yang masuk partai politik. Kalau kita kan Hanura, hati nurani rakyat sementara ini. Nah, tergantung kebutuhan organisasi. Nah, jadi kalau Anda ingin tidak terlibat dalam politik Indonesia, ya pindahlah ke Inggris, ke Jepang, ke Cina, ke Amerika sana, Australia. Tapi di sana juga nanti kena dengan aturan di sana, karena negara juga punya aturan masing-masing. Karena pindah lagi, akhirnya bosan saya di Indonesia. Lockdown jalan terus, PPKM diberlakukan terus, masjid mau ditutup, madrasah dikurangi jamnya, pindah saja ke Indomaret. Kalau di Indomaret enak, uang tinggal diambil di laci, AC tinggal disetel, makanan tinggal ambil. Ya, bosan di Indonesia maka pindahlah ke Indomaret. Padahal Indomaret itu ada di Indonesia. Bosan saya di Lombok, bosan saya di NTB, mau pindah ke Sumbawa. Dikirain Lombok, dikirain Lombok saja, NTB. Akhirnya mau pindah ke Sumbawa.
bosan saya di Indonesia mau pindah ke Jawa, dikirain Jawa itu bukan Indonesia. Itulah orang-orang yang gila. Nah, setelah itu alat memperkenalkan, organisasi alat pengenalan. Seperti tadi tuh, pengenalan pendirinya, pengenalan namanya, pengenalan programnya, pengenalan ajarannya, penguatannya diperkenalkan termasuk programnya. Nah, setelah itu inna akramakum indallahi atqakum. Laki perempuan biar beda, ingat tidak dilihat laki-lakinya, tidak dilihat perempuannya, tidak dilihat keturunannya, tidak dilihat siapa dia, tetapi yang dilihat adalah akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jadi manusia laki yang paling baik, manusia laki yang bertakwa. Manusia perempuan yang paling baik, manusia perempuan yang bertakwa. Suku bangsa yang baik, suku bangsa yang bertakwa.